Oke guys, kembali lagi bersama gua Alfa Firdaus dan Gua Adil Raihan. di Bincang Buku. Kali ini gue berdua akan membahas sebuah novel karya Habibur Rahman El Siraji yang berjudul Ketika Cinta Bertasbih 1. Dan Ketika Cinta Bertasbih 2. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, di sini gue akan membacakan biografi seorang penulis yang kita akan bahas ini ya guys. Siapa sih Habibur Rahman itu? Terus dia lahir di mana sih? Habibur Rahman El Siraji, dia adalah seorang penulis, dai, penyair, dan juga sutradara. Ia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 30 September 1976. Oh, dia berarti kelahiran Jawa ya. Iya, dia orang Jawa. Terus dia latar pendidikannya apa sih? Dia sarjana lulusan Universitas Al-Azhar Kairo, tepatnya yang berada di Mesir. Oh, berarti itu dia kuliah di sana ya, di luar negeri. Iya, dia sangat pintar itu. Oh, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama, Ketika Cinta Bertasbih 1 yang dibawakan oleh. Oke guys, di sini gua akan membahas novel Ketika Cinta Bertasbih 1. Novel Ketika Cinta Bertasbih 1 ini menceritakan tentang sebuah perjuangan, cinta, dan keimanan seorang pemuda asal Indonesia. Tokoh utama dalam novel ini bernama Khairul Azam. Dia adalah pemuda asal Indonesia yang lahir di Jawa Tengah. Dia juga adalah seorang anak tertua dalam keluarganya yang menghidupi ibu dan adik-adiknya setelah ayahnya meninggal. Dia memilih Universitas Al-Azhar Kairo tempat menuntut ilmu. Di sana dia juga bekerja keras menghidupi adik-adiknya dan ibunya sebagai pembuat tempe dan bakso di Kairo. Azam ini bertemu dengan perempuan cantik, putri dari Duta Besar Indonesia yang bernama Eliana. Tetapi Azam menolaknya karena menurut dia si Eliana ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang ia pegang. Dan di sana dia juga bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Anna, seorang kiai besar yang berada di Indonesia. Tetapi dia yang ditolak oleh ayahnya karena si Anna ini dikit lagi menikah dengan Furqon, yaitu sahabat si Azam sendiri. Tetapi pernikahan dia tidak berlangsung lama karena si Furqon ini mengidap HIV dan yang akhirnya si Furqon ini meninggal. Lalu Azam mencoba melamar si Ana ini, dan kemudian mereka pun menikah. Mungkin segitu aja sih dari pembahasan novel Ketika Cinta Bertasbih 1. Dan dia berdua pun akhirnya menikah dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan kuliahnya di sana. Dan kali ini akan di novel Ketika Cinta Bertasbih 2 yang akan dibahas oleh teman gue ini. Oh, oke. Nah, gua akan membahas novel lanjutan dari Ketika Cinta Bertasbih 2. Nah, jadi mungkin ceritanya akan sedikit nyambung atau mungkin sama. Nah, Ketika Cinta Bertasbih 2 ini bercerita tentang seorang Azam yang setelah 9 tahun berkuliah di Kairo, Mesir. Nah, setelah 9 tahun akhirnya dia pulang ke Indonesia. Dia mengalami banyak cobaan dan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Nah, sang ibu ini khawatir. Akhirnya dia meminta adiknya untuk membantu kakaknya agar mencari pekerjaan. Nah, dalam segi hal percintaan juga, Azam juga memiliki banyak cobaan. Nah, dia mengalami banyak rintangan dan segala banyak cobaan. Nah, tapi pada akhirnya si Azam ini mendapatkan cinta, bukan cinta,
akhirnya mendapatkan jodohnya oleh seorang anak kiai. Yang seperti diceritain tadi di sinopsis ketika cinta bertasbih yang pertama diceritain sebelumnya. Nah, akhirnya bukan berhasil mendapatkan jodohnya, lalu dia juga mendapatkan pekerjaan. Nah, mungkin eh, itu sih isi dari novel lanjutan dari yang pertama, yaitu yang ketika cinta bertasbih kedua. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang isi dari novel ketiga cinta bertasbih pertama dan kedua. Nah, gue mau ngasih tahu tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua novel tersebut. Nah, kelebihannya akan dibawakan oleh Alfat. Oke, mungkin kelebihan dari kedua novel ini, dia sama-sama memiliki gaya penulisan yang menarik, pembahasannya juga sangat menarik, dan memiliki pesan-pesan moral dalam ceritanya itu. Nah, mungkin kekurangannya bisa dibahas oleh temen gue yang satu ini. Dan dari segi kekurangan ini sebenarnya novel ini udah bagus, sudah sempurna, cuman mungkin terlalu dewasa, jadi kurang cocok untuk dibaca oleh anak kecil yang belum dewasa. Nah, jadi novel ini lebih cocok untuk dibaca oleh khalayak dewasa. Nah, lalu bersamaan dari kedua novel ini adalah memiliki tema yang sama tentang perjuangan dalam mencapai kebahagiaan dengan cara yang halal dan dalam prinsip-prinsip nilai Islam. Kedua novel ini sama-sama menyampaikan pesan moral tentang menjaga kehormatan diri, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, dan harus sabar dalam menghadapi cobaan di dalam hidup ini. Nah, mungkin segitu aja dari kita berdua. Sebelumnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan segala kekurangannya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.